selamat siang, selamat datang di podcast kami kelompok 3. Ya, tentunya saya tidak sendiri. Langsung saja kita perkenalkan diri. Saya Isabel Poppy sebagai host dan rekan saya, Wandi. Dan kita perkenalkan narasumber kita, yang narasumber yang pertama yaitu Yakobus Komura STH, narasumber yang kedua Rizka, dan narasumber yang ketiga Janto. Dan rekan-rekan yang lain yaitu Eleonora Francisca, yang kedua Joyce Pratiwi, dan yang ketiga Asriani. Dan yang terakhir Friska Payangan di balik layar. Ya, kita langsung saja pada diskusi kita kali ini. Ya, berbicara tentang gelar. Kita tahu bersama bahwa gelar itu adalah sebutan lain dari pada orang yang kita tuju. Dan di sini kita berbicara tentang gelar Yesus. Ya, berbicara tentang gelar Yesus sebagai anak Allah. Apakah di dalam PL itu, kan di dalam PL juga disebut bahwa malaikat, orang-orang terpilih, bahkan orang-orang benar itu, bahwa itu juga adalah anak Allah. Apa yang membedakan anak Allah, Yesus sebagai anak Allah dengan mereka itu? Kira-kira apa yang membedakan? Baik, terima kasih. Memang dalam perjanjian lama disebutkan contohnya seperti malaikat, anak Allah, bahkan para Abraham pun, bahkan para tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang dinyatakan memiliki kebijaksanaan yang sangat luar biasa bagi Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Apa perbedaannya dengan Yesus ya? Ya. Menurut yang saya pahami, Yesus disebut sebagai anak Allah adalah sebagai sebuah bukti penyataan Allah kepada Yesus melalui diri Yesus yang dicetuskan, bahkan kita kenal dalam perjanjian baru. Kira-kira begitu singkatnya. Jadi sebutan anak Allah yang ditujukan untuk Yesus Kristus ini sebagai penyataan Allah. Penyataan Allah. Terima kasih. Lalu selain gelar Yesus sebagai anak Allah, ada juga gelar Yesus sebagai anak manusia. Ya, lalu kemudian menurut pakar yaitu Burkman membedakan tiga konsep itu. Yang pertama, istilah anak manusia digunakan untuk merujuk kepada pelayanannya di dunia. Yang kedua, mengacu kepada penderitaannya. Lalu yang ketiga, mengacu kepada kedatangannya kembali, yang disebut anak manusia yang apokaliptis. Ya, kira-kira arti dari kategori ini seperti apa itu? Ya baik, memang ada tiga yang disampaikan oleh Lukman. Dia membagikan tiga atau mengkategorikan tiga konsep tentang Allah itu dalam Yesus Kristus. Pertama, dia datang sebagai Yesus yang tentu kita tahu isi firman bahwa dia datang bukan untuk melayani, dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, dia hadir, bahkan dia hadir sebagai penolong, penyembuh bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian yang kedua tadi soal mengacu kepada penderitaan. Mengacu kepada penderitaan. Nah, Yesus datang sebagai yang kita sering kenal dengan istilah menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk istilahnya membersihkan atau mau menghapus dosa manusia. Karena kita tahu bahwa manusia pada zaman itu, bahkan hingga sekarang yang masih kita rasakan, masih melakukan yang namanya dosa. Sehingga Yesus mengorbankan dirinya, dia menjadi manusia, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, bahkan ia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit dari antara orang mati. Yang kita kenal tadi apokaliptik, mungkin yang lebih tepatnya kita sebut istilah eskatologis, bahwa dia akan datang selanjutnya ketika ia sudah dia mati, dan dia akan bangkit menyelamatkan orang-orang mati. Kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya.
Ya, ini juga tentang apa, tentang kodrat Yesus Kristus atau binatur Yesus. Konsep binatur Yesus itu seperti apa? Kan ada dikatakan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia, lalu kemudian Yesus Kristus memiliki keilahian. Ya, itu seperti apa? Ya, terima kasih. Memang berbicara soal binatur Yesus, ini masih juga menjadi pertentangan, bahkan masih ada pemahaman yang keliru bagi kita semua. Mungkin saya juga masih kurang. Artinya bahwa Yesus memiliki dua sifat. Itu yang tadi saudara sebutkan, sifat keilahian dan sifat kemanusiaan Yesus, ya. Sifat keilahian bahwa dia memiliki sifat seperti Allah yang menciptakan. Dia memiliki rupa, gambar, atau sifat dalam artian sifat keilahian itu dia memiliki kuasa. Dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Nah, sifat kemanusiaan Yesus yang kita kenal bahwa dia hidup bersama dengan manusia, bahkan hidup bersama dengan orang-orang Yahudi. Dia kita kenal sebagai hamba. Dia menjelmakan dirinya sebagai hamba. Dia terjun ke dunia, dia datang ke dunia, juga merasakan apa yang dirasakan dengan manusia. Yesus pernah menangis, Yesus pernah lapar, merasakan lapar, menangis, bahkan dia pun pernah juga lempari batu, bahkan didirahi, dan masih banyak sifat kemanusiaan Yesus yang nampak dalam perjanjian baru. Ya, terima kasih. Jadi binatur Yesus ini bisa disimpulkan bahwa satu pribadi memiliki dua sifat, Ya, yaitu bisa menderita lalu kemudian dia datang kembali untuk menjadi apa? dia memiliki kuasa. Ya, dia memiliki kuasa. Ya, Dia berotoritas. ya dia memiliki otoritas. Ya, terima kasih untuk narasumber yang pertama. Mungkin saya ke saudara Yanto, narasumber kedua. Ya, apakah konsep hakikat Allah bisa ditinggalkan ketika saat Yesus menjadi manusia? Apakah konsep hakikat kealahannya bisa ditinggalkan? Oh ya, baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama kita tadi, bahwa kita setuju bahwa Kristus ini satu pribadi memiliki dua sifat atau natur itu. Ya. Saya juga setuju dengan hal itu, bahwa Kristus memiliki dua natur, yaitu natur manusia atau kemanusiaan dan natur Allah atau keilahian. Lalu pertanyaannya, apakah pada saat ia menjelma sebagai manusia, natur keilahiannya atau hakikatnya sebagai Allah itu tidak ada lagi bersama dengan dia, begitu? Saya menggunakan suatu pendekatan dari seorang pendeta yang mengatakan begini, bahwa ketika Allah menjelma menjadi manusia lalu mengambil hakikat manusia, ia itu tidak meninggalkan hakikatnya sebagai Allah. Artinya bahwa ketika ia mengambil hakikat sebagai manusia, ia tetap pada hakikatnya sebagai Allah. Jadi dua hakikat ini dalam satu pribadi. Jadi tegas bahwa saya mengatakan bahwa menurut saya hakikat itu tidak pernah dipisahkan, tetapi juga tidak pernah dicampurkan dan menciptakan hakikat baru. Artinya dalam satu pribadi ini memiliki dua hakikat, seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi, bahwa kita terima bahwa dalam natur kemanusiaannya juga ia dilahirkan oleh manusia biasa. Kemudian Yesus bisa lapar, Yesus bisa tidur, sama dengan kita sebagai manusia biasa bisa merasakan tidur. Yesus juga bisa mati. Namun kembali bahwa tetap juga ia memiliki natur Allah, yaitu keilahiannya, yaitu Yesus bisa menciptakan, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Itu kan kuadrat kita sebagai manusia biasa tidak akan sampai kepada situ, tetapi Allah yang memiliki hakikat sebagai
Yesus yang memiliki hakikat sebagai Allah itu ya mampu, karena itu Yesus memiliki hakikat sebagai Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika Yesus Kristus Yesus Kristus ini kan memiliki dua kodrat kan, ilahi dan manusia. Ketika ia masuk ke dalam kodratnya yang ilahi, dia tidak bisa meninggalkan kodratnya yang manusiawi. Iya. Dalam artian bahwa bisa disimpulkan bahwa ia lebih menonjolkan keilahiannya daripada kemanusiaannya. Begitupun sebaliknya. Iya. Ya, terima kasih. Kan tadi sudah beberapa kita membahas gelar-gelar Yesus. Kemudian masih ada banyak gelar-gelar Yesus. Terutamanya gelar Yesus sebagai Mesias. Seperti apa itu gelar Yesus sebagai Mesias? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang Mesias, dari kata Mesias ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristus, yang berarti yang diurapi. Nah, dari istilah yang diurapi ini menunjuk kepada seorang figur yang akan mendirikan kerajaan Allah yang kekal di bumi, kerajaan yang penuh damai. Nah, kita percaya dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kita ini percaya bahwa Yesus inilah yang diurapi oleh Allah untuk merintis kerajaannya yang kekal. Ya, terima kasih, saya kira itu saja. Ya, itu dari saudari Rizka, mungkin dari narasumber pertama. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Dalam perjanjian lama, khususnya di Yesaya, Hosea, bahkan di beberapa kitab Nabi, pernah mengutip soal janji akan seorang Mesias, ya. Dan itu sebuah jembatan menuju ke perjanjian baru yang akhirnya kita temukan dalam terjemahan lembaga kita Indonesia, Mesias dalam bahasa Yunani seperti yang dikatakan narasumber kedua tadi, yang artinya diurapi. Yesus sebagai Mesias, saya juga sepakat jika dikatakan dia adalah tokoh atau figur yang akan datang untuk mendirikan kerajaan Allah yang kekal. Artinya Mesias hadir untuk mau memperbaiki sifat-sifat orang-orang Israel yang umumnya masih juga tidak taat kepada Tuhan. Dan juga Yesus sendiri, dia adalah sosok yang memang diurapi oleh Allah, ya. Dia sebagai janji Allah yang akan menjelma menjadi manusia. Dan seperti yang kita tadi jelaskan beberapa, bahwa dia telah hidup dalam sifatnya sebagai kemanusiaan bahkan keilahian. Saya kira terima kasih. Terima kasih. Jadi bisa disimpulkan bahwa gelar sebagai Mesias ini yang berarti bahwa yang diurapi, yang akan memperbaiki lalu kemudian menyelamatkan, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu yang di dalam Injil juga terdapat gelar-gelar lainnya, yaitu Rabi dan juga Yesus Kristus sebagai hamba. Nah, kira-kira kedua gelar ini memiliki konsep seperti apa? Konsep Yesus Kristus sebagai hamba, lalu kemudian konsep Kristus sebagai Rabi, itu kira-kira seperti apa itu? Oh ya, baik, terima kasih. Sejauh yang saya pahami, Yesus Kristus sebagai Rabi, Rabi memiliki sebuah kata yang ada samanya dengan kata guru, ya. Ya. Jika saya tidak salah. Dia sebagai guru dalam artian dia memiliki otoritas, bahkan berkuasa atas seluruh ciptaan. Bahkan dia mampu memiliki sifat kemanusiaan
yang juga dia juga mengajar bahkan ketika umur 12 tahun, dan sebuah catatan sejarah yang pernah juga menjadi pertanyaan, kemana Yesus dalam jangka waktu kurang lebih 18 tahun ya, sehingga dia muncul di tahun 30. Ada beberapa penafsir mencatat bahwa dia sedang bersekolah, karena menurut pemahaman orang Yahudi umur 12 tahun adalah sudah waktu saatnya untuk berpendidikan. Yesus lari sekolah ya dan sekarang. Nah, Yesus sebagai hamba, lagi-lagi kita tentu memahami kata hamba yang kita kenal sebagai, mungkin kita kenal sebagai orang yang disuruh, bahkan orang yang terbawa lah dalam strata sosial hamba. Bukan dalam kapasitas hal itu, yang saya pahami bahwa Yesus sebagai hamba, dia hadir dalam dunia ini, bahkan di tengah-tengah orang-orang Yahudi, di tengah-tengah orang Israel, untuk membuktikan bahwa, untuk memperlihatkan sifat atau penyataan diri Allah melalui diri Yesus, bahwasannya dia bisa seperti manusia merasakan kehausan, bisa merasakan kelaparan, juga dia mampu menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati itu secara eskatologis tadi. Terima kasih. Mungkin ada dari narasumber di sebelah saya. Iya baik, terima kasih. Sepertinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh narasumber pertama, bahwa memang kenapa Yesus diberikan gelar sebagai seorang rabi, karena saya melihat bahwa Yesus ketika berinteraksi dengan murid-muridnya, bahkan orang-orang pada saat itu ya, menggambarkan sikap atau posisi antara seorang guru dengan seorang murid. Itu pemahaman saya bahwa kenapa Yesus diberikan gelar sebagai rabi, ya, karena betul kitab Lukas bahkan lebih banyak menggambarkan bahwa Yesus itu seorang rabi dibanding kitab-kitab Injil lainnya. Lebih banyak ditekankan di dalam bahwa Yesus itu seorang rabi, Yesus itu seorang guru, karena ia mencerminkan posisi mereka dengan murid-muridnya, bahkan dengan orang-orang pada saat itu ya, memposisikan diri sebagai seorang rabi atau seorang guru. Saya seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama, bahwa itulah alasannya mengapa Yesus diberikan gelar sebagai rabi. Ya, terima kasih dari penjelasan narasumber pertama dan kedua. Mungkin saya lemparkan kepada audiens, apakah ada pendapat atau juga sependapat dengan narasumber kita yang pertama dan kedua. Ya, sini saya sangat sepakat dengan narasumber pertama dan kedua dan ketiga. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada saat ini, kita juga mengenal Yesus Kristus sebagai Firman. Nah, kira-kira seperti apa itu Yesus Kristus sebagai Firman? Konsepnya seperti apa Yesus Kristus sebagai Firman? Baik, terima kasih. Ketika kita merujuk kata Yesus sebagai Firman, kemudian dia terlepas dalam Injil Yohanes pasal 1 yang pertama dan ayat yang kedua kalau saya tidak salah. Nah, di situ dinyatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan selanjutnya. Juga dapat dikorelasikan dengan dalam kitab Kejadian, sebuah kata awal dalam Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada beberapa penafsir yang menghubungkan antara kedua kitab ini, khususnya di ayat ini, yang kemudian mengatakan bahwa Yesus, Allah adalah Firman, Firman sendiri, dan Yesus adalah Firman yang datang dalam dunia, yang dimaksudkan dalam kitab Yohanes sebagai pengingat bahwa Allah yang
menciptakan dan yang akan juga menyelamatkan. Saya kira begitu pemahaman praktis dari saya. Ya, terima kasih. Jadi bisa disimpulkan bahwa Yesus sebagai firman di sini itu merujuk kepada Yesus sebagai apa? Allah sebagai inkarnasi terhadap Yesus, atau bisa dikatakan bahwa Yesus inkarnasi Allah. Ya. Ya. Terima kasih. Ya mungkin demikian bincang-bincang kita pada saat ini, dan kepada narasumber pertama, kedua, dan ketiga kami mengucapkan terima kasih telah memberikan waktunya kepada kami, memberikan pengetahuan yang baru kepada kami, dan semoga kita senantiasa disertai oleh Yesus Kristus. Ya, terima kasih.